yang kering, yang java, gersang, kering, kerontang dari air cinta, dari arah cinta. Sehingga orang-orang sufi menyebutnya cinta dengan arah. Cawannya disebut cawan cinta adalah arah, cawan arah, khomer. Karena tak ada yang memabukkan kecuali arah, juga tak ada yang memabukkan kecuali cinta. Tetapi cinta arak mungkin akan sedar, tapi mabuk arak mungkin akan sedar, tapi mabuk cinta sedarnya di akhirat nanti. Banyak ungkapan-ungkapan yang mereka lantunkan tentang cinta mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sudah pun mereka kering dari cinta, mereka mengharapkan qasidah. Tak ada orang cinta yang tidak memuji. Kita cinta kepada istri habis dipuji. Kau paling cantik di dunia ini, kau paling sempurna, tidak ada yang lain di hatiku, belahlah dadaku, kaulah segalanya. Padahal dusta. Jika itu kepada Nabi kurang lagi. Jika kita katakan kaulah segalanya kepada Nabi, Nabi di atas segalanya. Karena tidak ada di atas Nabi kecuali Allah, dan Allah bukan segalanya. Berarti Nabi di atas segalanya. Sebelum Nabi lahir, Nabi Adam telah menyebut namanya. Kita percaya, karena di Taurat dan Injil dan Zabur pun ditulis namanya, bahkan sifat-sifatnya. Nabi Adam meminta izin dari Allah untuk menuliskan lafaz Allah di jarinya dan di jari kanannya, dan menuliskan lafaz Muhammad di jari kirinya. Nabi Nuh telah minta izin kepada Allah untuk menuliskan lafaz Allah di hadapan sebelah kanan perahu di kapal, dan menuliskan lafaz Muhammad di sebelah kirinya. Tiba-tiba kita terkejut, ada orang yang menurunkan nama Muhammad di samping Allah, padahal nama Muhammad telah ditulis di surga di samping Allah. Dan Allah telah mengatakannya, wa rafa'na laka dzikrak, aku angkat namamu disebut di samping nama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cinta. Namun kita tahu bahwa cinta adalah mencintai, bukan dicintai. Cinta adalah mencintai, bukan dicintai. Kita tahu puan-puan adalah mahabbah, hub, bukan tahabbub. Cinta adalah bukan berusaha untuk cinta. Cinta adalah sifat. Kita perlu cinta untuk mencintai. Maka perlu untuk berusaha mendapatkan cinta. Nabi telah membuat landasannya. Innamal ilmu bitta'allum, innamal hilmu bittahallum, innama wa qis ala dzalik, innamal hubbu bittahabbub. Ingin mendapat ilmu, berusahalah untuk mendapatkannya. Karena ilmu sifat adalah tahu, maka berusahalah mencari tahu. Hilm adalah salah satu sifat kasih, peramah, pemurah. Nabi telah mengatakannya, jika ingin mendapatkannya, maka dengan berusaha untuk menjadi seorang yang peramah, berusaha menahan marah,
maka cinta pun kita tidak akan mendapatkannya kecuali dengan tahabbub, berusaha untuk memperoleh cinta. Berbahagialah orang yang telah melandasi, memulai program lantunan mahabbah ini, karena telah membuka pintu lebar-lebar untuk umat Islam tahabbub, untuk berusaha mendapatkan cinta seperti yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Karena tanpa itu kita tidak akan mendapatkan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bahwa sesuatu itu datangnya bukan dari luar diri kita, tetapi sesuatu itu datangnya dari dalam diri kita. Semua yang kita lakukan datang dari dalam diri kita. Kita menyebutnya dari hati yang paling dalam. Apa? Sebelum kita sebut sebagai sebuah inspirasi, sebagai sebuah idea, semuanya adalah dari dalam hati. Cinta pun dari sana. Bukan pun dalam itu adalah di belakang tubuh yang kecil ini, yang boleh kita belah. Seperti ungkapan cinta belahlah dadaku. Tak ada pun kalau dibelah, tak ada cinta. Karena diri kita yang kita nampak di depan, yang kalau kita belah pun dadanya masih pun zahir, tapi dari dalam yang dalam, dari alam di belakang alam ini. Nabi pun menyebut at-taqwa hahuna. Kita pun mengatakannya cinta di sini. Kita memanggil dan kasih itu wahai hati, wahai batin. Orang Arab mengatakan kepada kekasihnya ya ruhi, ya ruhi, ya qalbi, ya kabidi. Bahkan mereka mengatakan ya hayati. Lagi terus ya ruh hayati, wahai ruh hidup. Cinta. Tak ada sesuatu yang datang dari luar. Kita ini sudah luar, tidak ada luar setelah kita. Tidak ada zahir setelah kita. Semua datang dari batin. Cinta pun datang dari sana, ilmu pun datang dari sana. Tengok ketika kita membaca untuk mencari paham, bukan kita melototi tulisan itu untuk mencari paham yang terselip di huruf-huruf, atau mungkin kita tuang buku itu ke mulut kita agar paham itu jatuh. Bahkan seseorang ketika mencari paham, buku itu dibuang dan dia merenung, menadah, menyiapkan diri untuk turunnya paham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyebutnya dari Lauhil Mahfuz. Orang sufi menyebutnya dari Al-A'yanus Thabitah. Kalau layar itu muncul adalah dari rel negatif dari sebuah proyektor, itu dari situ muncul. Dari dalam gambar itu, zahir itu dari Allah. Karena sangat dekatnya kita menyebut dari dalam hati. Hati yang mana? Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah. Semua ciptaan adalah pernyataan tentang isbat Allah dan menafikan selain Allah. Kita datang dari sana. Kita disuruh untuk menyambutnya. Jika kita ingin sesuatu, bukan pun kita menunggu, tapi menyiapkan. Doa itu hanyalah mengetuk pintu. Seorang sahabat duduk di masjid Nabi, menangis. Nabi datangi, apa gerangan? Aku banyak utang. Diajarkan doa oleh Nabi, untuk pintu. Kemudian berdoa dan kemudian lari, pergi berusaha untuk menyambut datangnya segala sesuatu dari batin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan doa ini, apalagi yang berdoa kemudian menunggu asap kemanjuran dari doa. Innamal ilmu bitta'allum, innamal ilmu bittahallum. Nabi menyebutnya dua saja.
Wa bil isyaratil labibu yafhamu. Kalau orang memahami agama hanya sebatas tekstual saja, itu balid. Balid. Apa balid? Kalau bahasa Indonesia dikata bebel. Kalau bodoh kurang kuat, tapi bebel sudah sangat. Tidak menggunakan hati nurani. Maka ketuklah cinta dengan doa, dengan qasidah. Sebelum datangnya cinta, kalau sudah punya cinta, dia akan berqasidah sendiri. Maka bernyanyi itu bukan dengan aswat. Nahnu nansyud la bil aswat walakin bil ahwal. Yang sedih, yang dalam keadaan rindu, dia menangis sambil melantun, karena dia bernyanyi dengan kondisi jiwanya, bukan dengan suaranya. Kalau dengan suara kita tidak pernah berqasidah karena suaranya buruk, malu, berhenti ketika mendengar suara sendiri. Seperti seorang gadis tengah dilanda cinta, dia lari-lari di dalam kamarnya, masuk ke bilik toilet pun kemana dengan cinta, dengan bernyanyi. Padahal kalau dia rekod suaranya, mungkin dia cerah, tidak akan bernyanyi lagi dengan suaranya yang buruk. Tapi menyanyi dengan hati, menyanyi dengan kondisi. Jika tengah gembira, maka dia akan tertawa dengan qasidah itu. Jika tengah sedih, dia akan menangis dengan qasidah itu. Itulah menyanyi dengan ahwal. Maka orang sufi menyebutnya wajad. Wajad adalah satu kondisi jiwa, sedih, gembira, menangis, dan lain sebagainya. Ketika mendengar ya, aswat yang jamilah, suara yang bagus, melantunkan kandungan-kandungan yang indah. Maka ketuklah dengan doa, dengan qasidah, dan persiapkanlah diri untuk datangnya cinta. Kenapa pula mereka melantunkannya, memujinya kepada Rasulullah SAW hingga sebatas berlebihan kata mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak berlebihan. Nabi memintanya, cintai aku lebih dari dirimu sendiri. Kata-kata mana yang dapat menjelaskan tentang cinta seseorang kepada orang lain lebih daripada dirinya sendiri? Kita pun cinta kepada istri, tak ampun. Cinta kita lebih dari diri kita sendiri. Mungkin kalau rumah terbakar ada istri di dalam, kita lari daripada kita mati. Tak pun. Istri pun sama lah. Boleh teriak-teriak. Tapi Nabi memintanya, cintai aku lebih dari dirimu sendiri. Sahabat Umar menangis dan mengatakan di depan Nabi, sekarang ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari diriku sendiri. Nabi pun telah memberikan cop, sekarang ya Umar. Maka kapan kita mendapatkan sekarang itu? Sekarang cinta imanmu sempurna. Nabi telah memberikan cop iman sempurna dengan cop cinta. Buktikan cinta kita kepada sesama dengan berbagai perbedaan. Cinta akan menyeberangi semua perbedaan. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah Nabi mengatakan, mata alqah babi. Bila aku bertemu kasih. Pun para sahabat ketika dia mandi satu persatu gembira. Bilal bin Rabah setelah Nabi wafat sedih seumur hidupnya karena kekasihnya tidak ada. Istrinya ada, tapi sedih.
Ketika Nabi wafat, Bilal bin Rabah pernah mendengar perkataan Nabi, jika kau ingin berjumpa kepadaku, carilah di jalan Allah, fisabilillah. Itu sebab para sahabat setelah Nabi wafat seperti panah yang keluar dari busurnya meninggalkan Madinah, mencari Nabi. Kita berdakwah mencari Nabi, ingin bertemu Nabi. Maka berterbangan kemana-mana, menyanyikan sisa hidup yang dilaluinya dengan cinta. Fisabilillah. Bilal bin Rabah di Syam hidupnya kemudian, karena tak tahan melihat kota Madinah semuanya ada kaitan dengan Nabi. Dia akan menangis setiap hari kalau dia berada di Madinah. Abdullah bin Umar tadi diceritakan, berdiri masuk masjid, dia tengok kiri dan kanan tak ada orang, lalu dia naik ke mimbar dengan cara naik seperti Nabi. Kemudian dia menghadap ke depan dan tangannya diletak di sebuah kayu yang dulu dipegang oleh Nabi dan diputarnya ke kiri dan ke kanan. Air matanya menetes, menahan rindu. Rupanya di sudut sana ada sahabat yang memandangi Abdullah pun dengan menangis. Karena yang rindu tahu dengan yang rindu. Karena yang rindu hanyalah yang cinta. Itu sebab sahabat sebagian mereka pergi. Bilal bin Rabah pun hidup di Syam. Setiap ada peperangan, sejak malam lagi dia sudah pegang pedang tuh, dan tak tidur menunggu pagi datang karena dia mau pergi berperang. Bukan pun untuk mencari peperangan, dia ingin bertemu kepada Nabi. Seperti budak kecil, ya, yang esok kita ajak pergi jalan. Tak tidur pun anak kecil gembira. Bilal bin Rabah gembira, senyum-senyum, dibagi makan oleh istrinya. Tenang, aku esok nak pergi. Tetapi selepas perang tidak mati. Di tubuhnya banyak sekali luka. Dia lemah bukan karena luka, tak terasa pun. Dia balik dengan lemah gemulai dan tunduk badannya dan menangis. Istrinya menunggu di luar dan menyambutnya dan membawanya masuk dalam. Istrinya tahu, bukan pun karena dia kalah kah, menang kah, sakit kah, karena dia tidak mati bertemu Nabi SAW. Maka bilang beliau menghadapi jenazah sakratul maut, istrinya menangis. Kemudian Bilal bin Rabah memegang tangannya dan mendiamkan. La taquli hakadha wafrahi ghadan wa farhata ghadan alqa ahibbah Muhammad wa sahbah. Karena istrinya mengatakan, sedihnya aku. Dalam sekarat sempat Bilal memegang tangan istrinya dan menggerak-gerakkannya. Bukan itu yang kau katakan, tapi katakanlah, wahai gembiranya, esok aku bertemu kekasih Muhammad dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pahami agama ini dengan cinta, kita tak paham bagaimana mereka berkata Al-Quran dan hadis memperjuangkan agama ini dengan penuh kebencian, dengan penuh buruk sangka, dengan penuh hina, cuma karena perbedaan. Kita tak kenal perbedaan. Jika dia Muslim, cinta tak pernah redup. Kalaupun menjauh karena cinta,
Karena hanya orang yang merasakan manisnya iman, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Bukan benci karena perbedaan, benci karena bukan, tapi karena Allah. Jika dia cintanya kepada Allah. Batu dan tuan-tuan, di dalam buku-buku yang ditulis oleh para sufiyin, semua tentang cinta. Tak cukup pun kita ceritakan malam ini. Mereka memandang bahwa cinta itu hanyalah datang dari golongan sufi. Begitulah mereka kering memandang agama ini. Ketika mereka memisahkan antara zahir dan batin, jasad dan ruh. Tak perlulah mereka menyebut kata tasawuf misalnya, cinta saja. Cukup Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Rabbul Alamin, Muhammad rahmatan lil alamin. Dan cukup Nabi mengatakan ana ar-rahmatul muhdah. Tuan-tuan, Nabi itu bukan, kalau dalam bahasa Indonesia itu dikatakan Nabi itu bukan apa-apanya Allah. Nah, ya, maksudnya bukan hubungan Nabi kepada Allah, bukan hubungan yang jauh dan tidak ada hubungan, tidak. Muhammad itu semuanya Allah. Rahmatnya Allah ini wujudnya. Karena sifat itu tidak akan nampak kalau tidak ada fisik. Sifat rahmat Allah itu ada di fisik bernama Muhammad SAW. Ya. Mereknya, namanya, brandnya Muhammad. Itu sifat amal kalau tak ada fisik gimana nampak? Karena itu adalah sifat yang abstrak. Lagi Allah ghaib mutlak. Sifat ghaib muqayyad adalah ghaib. Maka perlu ada fisik yang mewujudkan sesuatu yang besar. Maka dikatakan Muhammad Rasul. Tak pun dari Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam, tapi dari Allah. Innama ana baru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama ana bashar. Wahyu. Tetapi isinya Allah. Maka yang dikatakan oleh mereka hakikat Muhammadiyah itu adalah brand. Sebetulnya hakikat ilahiyah. Bukan dari Muhammad alam ini semua jadi dari Allah. Salah tahapnya hakikat Muhammadiyah. Allah. Cuma yang ada di selain Muhammad ada di semua Muhammad. Tetapi yang ada di Muhammad mungkin tidak ada di selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu maksudnya. Maka hakikatnya ada di sini semua. Ya. Hatta nur itu ketika berada di tubuh bernama Abdul Qadir Al-Jilani dikatakan Al-Qadiriyah. Bukan pun punya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka durhaka orang yang ketika mendengar nama Syekh Abdul Qadir mereka menyebutnya qaddasallahu sirrah, tetapi tidaklah menyebut sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya Abdul Qadir tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan dan puan-puan, maka yang kita lakukan ini adalah tahabbub. Karena Nabi memerintahkan untuk mendapat sesuatu sifat yang sempurna, maka siapkanlah, berupaya, yaitu dengan melakukan persiapan fisikal dan upaya yang kita sebut zahir syariah untuk datangnya
sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya ada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, tak akan ada habisnya kita bicara tentang cinta. Namun demikianlah, kita sangat-sangat bersyukur, berterima kasih. Santunan mahabbah telah meningkatkan selera cinta ini dan telah pun membuka jalan untuk tahabbub, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.